Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada siang hari ini kita akan mendengarkan presentasi kolokium dari Prodi Mechanical Engineering Teknik Mesin. Nanti ada yang akan menyampaikan. Yang pertama itu adalah Miftahul Janah Febriana. Sudah siap ya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sudah terpublikasi di jurnal. Bisa dimulai dari sekarang untuk mempersiapkan materi. Tapi semua berbuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Damara selaku dosen pembimbing 1 serta teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil jurnal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Posisi dan Dimensi Infrared Burner terhadap Diskusi Panas dan Efisiensi Oven Pengering Bunga Telang, terbit di New Era Publisher dan terindeks Sinta 3. Lalu selanjutnya ada overview. Yang pertama ada introduction, lalu ada metodologi, ada result and discussion, dan terakhir ada conclusion. Yang pertama ada introduction. Pengeringan bunga telang merupakan proses yang sangat penting untuk mempertahankan kualitas dan nilai dari bunga telang itu sendiri. Namun salah satu tantangan utama dalam proses ini yaitu distribusi panas yang tidak merata di dalam oven pengering ini. Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan pengeringan yang tidak uniform sehingga mempengaruhi kualitas dari bunga telang itu sendiri. Lalu penggunaan burner yang tidak tepat dalam hal posisi dan dimensi burner juga dapat meningkatkan penggunaan energi tanpa meningkatkan hasil pengeringan yang optimal. Lalu penelitian sebelumnya mengenai sistem pengeringan ini juga masih terbatas dalam mengkaji konfigurasi infrared burner untuk memaksimalkan distribusi panas dan efisiensi energi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, metode simulasi berbasis CFD digunakan sebagai alat analisis yang efektif. Nah, CFD memungkinkan prediksi distribusi panas secara rinci tanpa memerlukan eksperimen fisik yang kompleks dan mahal. Lalu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi posisi dan dimensi infrared burner terhadap distribusi panas, laju pengeringan, dan efisiensi oven sehingga dapat memberikan rekomendasi konfigurasi yang optimal untuk proses pengeringan bunga telang. Lalu selanjutnya ada preview study. Yang pertama ada penelitian Diana 2003 yang melakukan pengujian terhadap proses pengeringan bunga telang menggunakan mesin pengering tipe rak dengan teknologi infrared burner. Lalu yang kedua yaitu ada penelitian oleh Febrian 2023 yang melakukan pengujian distribusi panas pada variasi posisi dan pada variasi posisi pipa dan
diameter pipa pengantar panas terhadap efisiensi pengeringan benang menggunakan metode CFD. Lalu selanjutnya ada metodologi. Analisis perpindahan panas ini, analisis perpindahan panas pada oven pengering ini menggunakan gas LPG. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu oven pengering dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Dan bunga telang dengan berat 1,4 kg. Lalu variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu tiga variasi posisi, yaitu tiga variasi ukuran burner, yaitu 22 kali 17 cm, lalu 29 kali 29,5 kali 12 cm, dan 33 kali 10 cm. Dan dua variasi posisi, yaitu posisi 1 yaitu sejajar dan posisi 2 itu tidak sejajar. Lalu penelitian ini dilakukan yaitu selama dari bulan Juli 2024 sampai Desember 2024. Lalu penelitian ini dilakukan di laboratorium UPN Veteran Jakarta, dan software yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CAD dan simulasi finite form method. Selanjutnya ada result and discussion. Pengujian jadi ini dilakukan dengan 6 konfigurasi yang terdiri dari 3 ukuran burner dan 2 posisi burner. Berdasarkan analisis distribusi panas pada gambar A untuk ukuran 22 kali 17 cm posisi 1 menunjukkan panas terkonsentrasi di bagian tengah, sehingga sudut dan tepi pada ruang pengering ini memiliki suhu yang jauh lebih rendah yang menyebabkan distribusi panas tidak merata dengan gradien suhu yang tajam. Lalu pada gambar B pada ukuran 29,5 kali 12 cm pada posisi 1 cakupan panas mulai menunjukkan penyebaran suhu penyebaran suhu ke tepi, tetapi suhu masih belum signifikan. Lalu pada gambar C dengan burner ukuran 33,5 kali 10 cm pada posisi 1, distribusi panas lebih merata dengan gradien suhu yang lebih kecil. Lalu pada gambar D dan E untuk ukuran 22 kali 17 cm dan 29,5 kali 12 cm pada posisi 2 menunjukkan cakupan panas yang semakin luas dengan peningkatan suhu di sudut yang sebelumnya lebih dingin meskipun belum sepenuhnya seragam. Lalu distribusi panas yang paling optimal pada gambar F dengan ukuran burner 33,5 kali 10 cm. Panas menyebar merata tanpa titik dingin yang berarti. Gradien suhu yang sangat kecil menunjukkan bahwa suhu di seluruh ruangan hampir seragam. Hasil ini mendukung temuan Februari 2023 yang menegaskan bahwa konfigurasi dari burner yang tepat meningkatkan distribusi panas dan efisiensi pengeringan. Selanjutnya ada pengaruh variasi terhadap laju pengeringan bunga telang. Laju pengeringan bunga telang sangat dipengaruhi oleh distribusi panas. Distribusi merata seperti pada konfigurasi pada gambar F menghasilkan laju pengeringan tertinggi sebesar 0,245 kg per jam dengan waktu pengeringan yaitu 4 jam. Sebaliknya distribusi panas tidak merata pada gambar A dengan ukuran 22 kali 17 cm menurunkan laju pengeringan menjadi 0,163 kg per jam dengan waktu memanjang hingga 6 jam. Burner berukuran besar seperti 33,5 kali 10 cm menyebarkan panas lebih luas dan merata, sementara lalu posisi tidak sejajar pada gambar F memberikan distribusi panas yang lebih langsung ke seluruh ruangan, menjadikannya konfigurasi yang paling optimal. Selanjutnya ada pengaruh variasi terhadap efisiensi pengeringan. Posisi tidak sejajar dan dimensi burner yang lebih besar cenderung meningkatkan efisiensi.
burner ukuran 33,5 kali 10 cm menghasilkan efisiensi tertinggi, yaitu 76,9% pada kedua posisi karena distribusi panasnya yang merata. Sebaliknya, burner kecil pada gambar A ukuran 22 kali 17 cm hanya mencapai 51,3% pada posisi sejajar, namun meningkat menjadi 55,92% saat dengan posisi yang tidak sejajar. Konfigurasi yang terbaik untuk efisiensi adalah burner yang besar. Lalu ada conclusion. Yang pertama yaitu posisi dan dimensi infrared burner sangat mempengaruhi distribusi panas, laju pengeringan, dan efisiensi energi dalam proses pengeringan bunga telang. Kedua, burner dengan dimensi 33,5 kali 10 cm pada posisi burner 2 menghasilkan distribusi panas paling merata, lalu laju pengeringan tertinggi yaitu 0,245 kg per jam dan efisiensi terbaik yaitu 76,9%. Lalu burner dengan dimensi 22 kali 17 cm dan 29,5 kali 12 cm pada posisi burner 1 menunjukkan distribusi panas yang kurang merata, menghasilkan efisiensi yang lebih rendah yaitu masing-masing hanya 51,3% dan 61,52%. Lalu posisi burner yang tidak sejajar cenderung memberikan efisiensi yang lebih baik dan dimensi burner yang lebih kecil. Meskipun konfigurasi sejajar tetap efektif pada burner dan dimensi optimal. Baik, mungkin sekian presentasi saya kembalikan kepada Mbak. Ya, baik, terima kasih untuk presentasinya ya dari Pak Miftah Huldana yang sudah mempresentasikan hasil penelitian yang penelitiannya sudah terpublikasi di jurnal Sinta berapa? Sinta 3 ya. Nah, dari yang hadir di sini bisa memberikan atau menanyakan sesuatu karena tujuan dari koloquium itu kita kan saling membagi informasi yang dari hasil penelitian, mungkin ada yang ingin diketahui lebih dalam lagi mengenai analisis yang menggunakan CLP ini. Bisa memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan saya berikan. Ada yang sudah siap untuk bertanya ya, karena harus bertanya karena kalau cuma nonton aja kan kurang asik, jadi harus ada pertanyaan. Kira-kira sampai yang sudah siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Diani. Sebelumnya izin bertanya, berdasarkan penelitian dilakukan, itu kan menggunakan infrared burner ya. Sebenarnya apa sih keunggulan dari penggunaan infrared burner tersebut dibandingkan mungkin metode konvensional dalam pengeringan bunga telang tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi apa keunggulan utama dari infrared burner dibandingkan dengan pengeringan konvensional yang biasa? Nah, infrared burner lebih efisien dibandingkan pemanasan yang konvensional karena infrared burner itu sendiri itu langsung memanaskan objek tanpa perlu dia memanaskan udara yang ada di sekitarnya, sehingga dia itu mempercepat waktu pengeringan dan menghasilkan distribusi panas yang lebih merata. Lalu suhu yang stabil juga mengurangi resiko oksidasi dan degradasi warna pada bunga telang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada saudari Ana. Jadi kan di hasil yang sudah didapatkan nih dari penelitian oleh saudari itu dinyatakan tuh ada yang paling optimal itu tuh adalah konfigurasi yang 30
33 kali 5 atau dikali 10 cm dengan posisinya yang non-align atau tidak merata. Itu kok bisa sih dia lebih efisien tuh daripada yang komponen yang sama tapi dia sejajar gitu. Terima kasih. Kenapa ukuran 33,5 kali 10 cm pada posisi yang tidak sejajar itu dia lebih efisien daripada ukuran yang sama tetapi dengan posisi yang berbeda? Karena ukuran 33,5 kali 10 cm itu yang pada posisi tidak sejajar, distribusi panasnya itu lebih merata dan langsung ke seluruh ruangan dari pengering itu sendiri. Pada posisi sejajar, panas terkonsentrasi pada bagian tengah, sementara tepi dan sudut dari ruang pengering itu kurang menerima panas, sehingga pengeringan menjadi kurang optimal. Lalu sebaliknya, pada posisi tidak sejajar, memungkinkan panas menjangkau seluruh ruangan atau area, termasuk bagian tepi dan sudut, sehingga proses pengeringan menjadi lebih konsisten, lalu waktu menjadi lebih singkat dan energinya lebih efisien. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dari pertanyaan ya yang ditanyakan untuk presentasi dari Saudara Miftah Mulyana. Kita berikan aplaus ya untuk presentasinya yang sudah berhasil mempresentasikan hasil artikel yang sudah terpublikasi di jurnal Sinta 3. Ya, berikutnya bisa dilanjutkan dengan pemateri berikutnya dengan nama Raihan Suryo ya. Raihan Suryo Kusumo nanti akan mempresentasikan artikel yang sudah terpublikasi juga di Sinta ya. Ini Sinta berapa? Sinta 3. Oke, di Sinta 3 dengan judul artikelnya itu adalah Exergy Analysis and Optimization of Kamojang Geothermal Power Plant Dry Steam dengan tipe kapasiti 55 MW. Jadi nanti presentasikan hasil penelitian ya, atau hasil yang sudah didapatkan dari penelitian yang sudah dikerjakan. Untuk presentasinya ya 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Mora atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Damora Rakaswi STMT selaku dosen pembimbing 1 saya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Raihan Suryo Kusumo dengan NIM 2010311005. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Exergy Analysis and Optimization of Kamojang Geothermal Power Plant Dry Steam Type Capacity 55 MW yang telah terpublish di EduFest dengan indeks Sinta 3. Isi dari pemaparan pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil dan bahasa, dan yang terakhir ada kesimpulan. Latar belakang dari penelitian ini di mana kebutuhan energi dunia yang terus meningkat di tengah keterbatasan sumber daya fosil dan dampak lingkungannya mendorong pencarian sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu energi terbarukan seperti panas bumi memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi dunia yang terus meningkat sekaligus berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Indonesia sendiri memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, yaitu sekitar 40% dari total potensi panas bumi global. Hal ini dikarenakan lokasinya berada di cincin api, bagian dari rangkaian gunung berapi dan aktivitas seismik. Berdasarkan data Kementerian SDM, total potensi panas bumi di Indonesia diperkirakan mencapai 23,7 gigawatt. Pemerintah sendiri menargetkan pengembangan energi panas bumi selama 1 dekade ke depan mencapai 8.007,7 megawatt. Oleh karena itu, salah satu cara untuk berkontribusi atas hal tersebut, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi melalui
melalui optimalisasi produksi perlu dilakukan. Nah, hal ini tuh dapat dicapai dengan analisis eksergi yang menyelidiki proses irreversibilitas sistem pembangkit melalui pengukuran kualitas energi. Analisis eksergi sendiri bukan hanya dapat mengetahui besar, lokasi, dan penyebab irreversibilitas sistem pembangkit, tetapi juga dapat mengetahui efisiensi komponen sistem pembangkit. Selanjutnya untuk penelitian terdahuluan, ada Abdurrahman DKK pada tahun 2021 melakukan analisis energi dan eksergi di PLTP Dieng. Hasilnya menunjukkan bahwa turbin mengalami eksergi loss terbesar. Lalu ada Ulum DKK pada tahun 2017 melakukan analisis energi dan eksergi pada PLTP Gunung Salak Unit 123. Hasilnya menunjukkan efisiensi energi sebesar 16,75% dan eksergi sebesar 59,27%. Selain itu juga kerugian terbesar terjadi pada kondensor. Lalu ada Alwanis DKK pada tahun 2021 melakukan analisis eksergi dan optimasi daya pembangkit dengan memvariasikan tekanan separator di PLTP Lahendong Unit 2. Tekanan separator optimal pada 10,4 bar dengan daya sebesar 13.025 kW. Lalu ada Rubianto DKK pada tahun 2021 melakukan optimasi pembangkit listrik tenaga panas bumi siklus single phase di Dieng dengan memvariasikan tekanan yang masuk ke turbin. Tekanan yang optimal yaitu berada pada 5,5 bar. Untuk research problem dari penelitian ini, di mana PLTP Kamojang yang menggunakan teknologi dry steam cukup efisien, namun efisiensi sistem tersebut optimal akibat adanya irreversibilitas dalam proses termodinamika yang menyebabkan kerugian energi. Sehingga analisis eksergi dan optimasi terhadap parameter operasi seperti tekanan nilai turbin perlu dilakukan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis eksergi secara menyeluruh dan optimasi parameter operasi sehingga menghasilkan sistem yang lebih efisien. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian, di mana di sini terdapat gambar skema PLTP Kamojang Unit 2. Dan ada totalnya ada 20 step atau 20 titik keadaan yang akan dianalisis nantinya. Lalu untuk tahapan penelitian, pertama-tama dilakukan pengambilan data operasi terkait parameter tekanan, temperatur, dan laju aliran massa di setiap titiknya. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dengan menggunakan software bantuan engineering equation solver untuk melakukan perhitungan seperti entalpi dan entropi di setiap titiknya. Setelah entalpi dan entropi didapatkan, dilakukan perhitungan eksergi yang masuk dan keluar di setiap komponennya. Setelah ekserginya didapatkan, dilakukan analisis efisiensi eksergi dan eksergi loss atau irreversibilitas di setiap komponen dan secara keseluruhan untuk menunjukkan di mana lokasi kerugian energi terjadi. Nah, setelah tahapan terakhir adalah optimasi dengan memvariasikan tekanan nilai turbin pada rentang 4,5 sampai 6,5 bar. Lalu untuk hasil dan bahasan, hasil perhitungan eksergi loss dan efisiensi eksergi pada setiap komponennya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana komponen seperti separator dan demister memiliki efisiensi eksergi cenderung lebih tinggi daripada yang lainnya, yaitu sekitar di atas 98%, menunjukkan bahwa kerugian di proses ini sangat kecil. Sedangkan turbin mengalami kerugian terbesar daripada komponen lainnya, yaitu 11.512 kW, disusul dengan kondensor sebesar 9.875 kW. Sementara itu untuk komponen interkondensor dan afterkondensor cenderung memiliki efisiensi yang cukup rendah dibandingkan yang lainnya karena panas yang terbuang ke lingkungan. Selanjutnya untuk proses konversi energi pada PLTP Kamojang Unit 2 dapat digambarkan melalui diagram TS, di mana pada titik 1 merupakan uap jenuh bertekanan tinggi yang masuk ke dalam turbin dengan tekanan 5,77 bar dan pada temperatur di bawah 200 derajat Celcius atau lebih tepatnya 162 derajat Celcius, serta memiliki entropi sebesar 6,8 kJ per kilogram derajat Celcius. Pada titik 2 ekspansi uap terjadi di turbin untuk menghasilkan kerja dan tekanannya
turun menjadi 0,129 bar. Sedangkan untuk entropinya semakin meningkat menjadi 7,1 kJ per kilogram derajat Celcius. Lalu pada titik 2 sampai titik 3 merupakan proses kondensasi yang terjadi di kondensor untuk merubah fase fluida uap menjadi fase cair, dan pada proses ini terjadi secara isobarik atau tekanannya konstan. Di sebelahnya ada diagram Grassmann. Diagram Grassmann bertujuan untuk menunjukkan distribusi aliran energi pada setiap komponen sistem pembangkit dan juga mengidentifikasikan di mana kerugian terjadi. Di mana dari diagram Grassmann didapat bahwa energi yang tersedia dan masuk dalam sistem sebesar 96.764 kW dan tidak semua itu dapat dikonversi menjadi energi listrik. Lalu untuk kerugian terbesar disumbangkan oleh turbin, yaitu sekitar 11,89% dari total kerugian yang ada, disusul dengan kondensor sebesar 10,2%. Untuk efisiensi energi secara keseluruhannya sebesar 65,37% dan sebanyak 63.261 kW dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, untuk selanjutnya untuk optimasi energi, setelah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, optimasi energi dilakukan dengan memvariasikan tekanan nilai turbin pada rentang 4,5 sampai 6,5 bar. Di sini terdapat grafik pengaruh antara tekanan nilai turbin terhadap efisiensi energi dan irreversibilitasnya. Dari grafik didapat bahwa semakin tinggi tekanan nilai turbin, maka efisiensi energi secara keseluruhannya cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, terkait hal irreversibilitas, semakin tinggi tekanan nilai turbin, maka irreversibilitas secara keseluruhannya semakin meningkat. Lalu untuk tekanan yang optimal, yaitu tekanan yang menunjukkan efisiensi energi tertinggi dan nilai irreversibilitas yang terendah pada 4,5 bar. Selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian ini, di mana nilai kehilangan energi tertinggi ditemukan pada turbin sebesar 11.512 kW dan kondensor sebesar 9.875 kW. Total kerugian energi dari sistem adalah 33.503 kW, sedangkan total energi yang masuk ke dalam sistem adalah 96.764 kW dan nilai efisiensi energi secara keseluruhannya adalah 63,37%. Selanjutnya untuk optimalisasi energi dilakukan pada tekanan nilai turbin karena merupakan komponen sistem dengan irreversibilitas yang tinggi. Optimasi menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan masuk, maka semakin tinggi tingkat irreversibilitasnya dan semakin rendah efisiensi energi secara keseluruhannya. Akhirnya tekanan masuk turbin yang optimal adalah pada tekanan 4,5 bar. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Mura. Terima kasih. Ya, baik. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari Rehan Suryokusumo yang sudah mempresentasikan hasil penelitian yang sudah terpublikasi di Journal of Universal Study dengan indeksnya itu terindeks Sinta 3 ya. Nah, di bagian selanjutnya kita akan memberikan memberikan pertanyaan dari audiens yang bisa dua pertanyaan ya, karena waktunya juga singkat, jadi bisa memberikan pertanyaan hal-hal apa sih yang menjadikan ini bisa terpublikasi atau bagaimana cara membentuk novelty dan sebagainya. Nah, itu bisa juga nanti ya ditanyakan gimana cara melakukan publikasi di jurnal. Ya, coba. Oke, ini buat apa ya, pertanyaan pribadi aja sih. Karena dulu sempat
pengen bahas turbin juga buat skripsi, cuma nggak jadi. Nah, pertanyaannya mungkin tadi di turbin itu kenapa lossnya gede banget ya? Apakah itu ada langkah preventif dari ini jatuhnya dari PT Geothermal Kamojangnya atau gimana? Nah itu kenapa gitu? Mungkin sederhananya seperti itu sih, apa logikanya, bagaimana? Sederhana aja sih pertanyaannya. Oke, thank you. Ya. Jadi kalau berdasarkan sudut pandang hukum termodinamika, mengapa turbin mengalami eksergi loss terbesar dibandingkan komponen lainnya? Jadi secara ideal itu kan ekspansi yang terjadi di turbin itu seharusnya bersifat isentropik atau entropinya konstan. Tapi secara kondisi aktualnya atau praktiknya di PLTP Kamojang, proses ekspansi uap di turbin itu tidak isentropik atau terjadi peningkatan produksi entropi yang tinggi. Jadi semakin tinggi produksi entropinya, maka semakin besar eksergi loss yang terbuang ke lingkungan. Ya, saya ingin bertanya, ini kenapa rentang penelitiannya ada di 4,5 bar sampai 6 bar? Terima kasih. Apakah ada suatu kasus tertentu atau bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menentukan variasi tekanan nilai turbin ini ditentukan berdasarkan kondisi operasional aktual dari PLTP Kamojang Unit 2 itu sendiri. Jadi data di dalam operasi harian PLTP Kamojang menunjukkan tekanan yang paling rendah turbin inlet itu di angka 4,5 bar. Sedangkan untuk tekanan batas yang diizinkan berdasarkan data desain turbin itu di angka 6,5 bar. Jadi untuk rentang tekanan nilai turbin ini ditentukan berdasarkan data operasional aktual dan data desain turbin itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik, oke. Terima kasih atas jawabannya ya dari yang mengisi materi hasil presentasi kolegium. Oke, kita berikan aplaus atau tepuk tangan yang sudah berhasil mempresentasikan hasil penelitiannya dan sudah terpublikasi di jurnal Sinta Trindex Sinta 3. Kemudian yang berikutnya siapa? Iya, bisa menampilkan di layar untuk share screen-nya. Ya, baik. Yang selanjutnya akan mempresentasikan ya, sudah siap ya. Jadi ini sudah terpublikasi juga di Sinta 3 ya, untuk artikel dengan judul Analysis of Banana Slice Meshing Frame Using Computational Method. Jadi nanti sampaikan atau presentasikan hasil penelitiannya atau yang sudah dilakukan, karena ini base-nya menggunakan toolsnya CFD ya, Computational Fluid Dynamics. Ceritakan artikel atau paper yang sudah terpublikasi tersebut, apa yang sudah didapatkan, bagaimana hasilnya, dan apa yang bisa diberikan dan informasi apa yang bisa disampaikan. Nah, untuk presentasi bisa dimulai dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Najmi Akmal dan saya akan mempresentasikan presentasi saya dengan berjudul Analysis of Banana Slices Machine Frame Using Computational Method. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini adalah menurut Badan Statistik bahwa makanan yang paling besar diambil dari sebuah tempat adalah berada dari tempat
Menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 99,06% kegiatan masyarakat menengah bawah UMK berada di industri makanan, dan produk yang paling diambil paling banyak adalah sebuah produk olahan pisang. Yang paling umum adalah keripik pisang. Pengolahan keripik pisang membutuhkan waktu yang lama dengan cara tradisional. Mesin pengiris pisang akan menyederhanakan prosesnya. Mesin komersial akan membantu industri kecil rumah tangga. Penelitian yang telah dilakukan terdahulu adalah dari awal merancang mesin berbentuk kotak dengan kapasitas original 14,2 kg per jam pada tegangan 220 volt. Ketika menambahkan desain mesin dengan 4 bilah pemotong yang mampu mencapai kapasitas 120 kg per jam. Selanjutnya menunjukkan efisiensi pemotongan 93 sampai 94% menggunakan 3 bilah pemotong dengan hasil pemotongan yang cukup akurat dan hanya deviasi ketebalan 1,8 sampai 2,2 mm. Mahmud telah memeriksa rata-rata dari kekuatan struktur mesin, dan untuk automobil dia telah mendapat memiliki bahan spesifik yang digunakan oleh mesin dan gaya yang diperlukan agar dia dapat bekerja. Tujuan penelitian saya mengapa saya mengambil makalah ini? Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan siklus hidup mesin, mengurangi biaya komersial mesin, dan meminimalkan resiko kesalahan saat berada di bawah beban berat. Rumusan masalah yang dilakukan adalah cara menentukan bahan yang paling cocok untuk mesin saat berperformasi, bagaimana cara meningkatkan efisiensi tanpa meningkatkan daya surat, dan bagaimana mesin menghindari deformasi akibat beban berat. Metodologi yang dilakukan adalah ini dilakukan dalam SolidWorks. Modelnya dibuat dalam SolidWorks untuk dilakukan sebuah simulasi. Desain dengan SolidWorks, sebuah model diciptakan untuk dijadikan simulasi di ANSYS. Komponen utama adalah 1 adalah rangka, 2 adalah motor listrik, 3 adalah puli, 4 adalah gibel, 5 dok bantal, dan 6 adalah bilah. Dimensi rangka tersebut adalah tinggi 400 mm, panjang 600 mm, dan lebar 160 mm. Ini adalah tabel of material yang dipilih dalam penggunaan material yang dipilih dalam studi ini adalah structural steel, stainless steel, aluminium alloy, stainless steel, dan cast iron. Dan gaya yang diterapkan mengabaikan efek gaya inersia, redaman, atau pembukaan mengabaikan kondisi non-linear pada permukaan kontak. Vektor beban luar yang bekerja pada sistem. F adalah gaya total yang mengindikasi vektor beban luar yang bekerja pada sistem. K adalah matriks ketakuan global system, dan omega matriks perbedaan atau deformasi pada sampel. Gaya-gaya yang diterapkan dilakukan menggunakan beban maksimum pada poros. Kemudian gaya tersebut berkisar antara 5 sampai 2 kali beban maksimum pada poros. Dalam mesh independent test dilakukan tes untuk mengetahui betapa bagusnya sebuah mesh. Model dipasang
Dalam mesh independent test, available yang dilakukan yang dipasang oleh mesh adalah find 1,1643,3. Margin error yang dilakukan oleh mesh independent test secara find medium course dilihat dari bawah dengan find yang paling bagus, medium course, dan course yang paling rendah. Margin error yang dilakukan minimal, jadi bisa diambil, bisa dilanjutkan. Total deformasi, ini adalah sebuah grafik total deformasi. Ini adalah grafik sebuah total deformasi yang dialami 5 material tersebut. Adalah ukuran seberapa banyak suatu benda berubah bentuk. Total deformasi adalah ukuran seberapa banyak suatu benda berubah bentuk atau ukuran karena adanya gaya pergerakan. Bisa dilihat bahwa aluminium mempunyai total deformasi yang paling besar dan merupakan yang paling. Aluminium menunjukkan deformasi total tinggi, mencerminkan kemampuan terendah di antara material gigi, sedangkan structural steel sama low alloy steel kemampuan ketahanan deformasi terbaik di antara ketiganya. Hal ini disebabkan modulus elastisitas ketiga material yang relatif kecil. Dan setelah itu adalah equivalent stress. Tegangan ekuivalen adalah pengukuran kinerja suatu benda ketika mengalami beberapa tekanan pada saat yang bersamaan. Semua material memiliki tren peningkatan yang sama. Dari 5 material tersebut, peningkatannya itu nggak jauh beda, dan ini adalah karena dalam stresnya itu 5 tidak terlalu konsisten terhadap peningkatan daya. Untuk low alloy steel menunjukkan kinerja unggul dengan minimalkan deformasi dan memastikan stabilitas dan efisiensi alat berat. Strain energi bisa didefinisikan sebagai energi yang berada di dalam sebuah benda elastisitas saat mengalami sebuah renggangan. Bisa dilihat bawah sama structural steel, stainless steel, sama low alloy steel. Kalau yang paling rendah dan cast iron aluminium beda dengan tiga-tiganya paling atas. Stainless steel mempunyai nilai energi renggangan sedang di bawah besi jor sehingga lebih fleksibel. Ini adalah distribusi gaya yang dilakukan semua mesin dari paling atas kiri structural steel, habis itu aluminium, dan aluminium, cast iron, low alloy steel, sama stainless steel. Bisa dilihat bahwa aluminium sama cast iron mempunyai gaya yang paling terasa. Ya, distribusi stress yang dialami 5 material tersebut dan tidak terlalu beda satu sama lain. Dalam konklusi bisa diambil bahwa low alloy steel sama stainless steel merupakan pilihan yang terbaik untuk mesin tersebut dan tidak rekomendasikan untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi daya. Sedangkan low alloy steel disukai jika membutuhkan kinerja mekanis yang lebih tinggi. Perbedaan ini membutuhkan pemilihan material yang terinformasi berdasarkan kebutuhan operasional spesifik antar mesin pengiris pisau. Ini adalah daftar pustaka, sertifikat dari penerbitnya, dan terima kasih. Ya, baik. Oke, terima kasih untuk presentasinya ya. Bisa kembali lagi ke slide pertama, slide awalnya. Nah, ini adalah presentasi yang ini gimana tadi? Computational frame ya. Machine frame using computational method ini lebih ke konstruksi ya. Jadi menceritakan tentang kekuatan material. Nah, berikutnya adalah pertanyaan. Jadi memberikan feedback atau dua pertanyaan ya, karena juga jangan terlalu lama. Dua pertanyaan bisa menanyakan
apa yang bisa didapat dari presentasi ini atau yang ingin ditanyakan, bagaimana sih menentukan apa kalau simulasi itu kan ada boundary condition atau penentuan kondisi batas, ya itu juga bisa menjadi pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan. Bagaimana membaca gambar kontur, formasis atau deformation dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan bisa dimulai dari apa yang belakang nih, kayaknya ada tenang-tenang aja nih. Saya minta ada suaranya yang di belakang. Ada pertanyaan ya? Di tadi saya juga apa? Oh, dari gizi. Oke, ya, ini ada yang ingin menanyakan. Oke, terima kasih Bang Reza telah meluangkan presentasinya. Mungkin pertanyaan saya simpel aja. Bagaimana bentuk frame-nya ini itu mempengaruhi getaran saat memotong pisangnya, Pak? Itu di sini. Oke. Tadi pertanyaannya itu mengapa getaran pengaruh kepada pisang kan? Iya, betul. Frame-nya. Frame-nya, bentuk frame-nya. Mesin ke frame-nya. Mempengaruhinya nggak terlalu mempengaruhi secara keseluruhan. Mempengaruhi secara kinerja keseluruhan. Jadi masalah efisiensi sih daripada masalah akan rusak atau enggak. Kalau lebih lambat kan outputnya lebih, kapasitasnya output kan outputnya kan jadi lebih lambat. Ini lebih masalah lambat atau cepatnya daripada masalah rusak atau rusaknya. Maaf, tadi namanya siapa? Oh iya, maaf, saya belum nama saya Revka. Tadi Revka jawabannya udah terjawab. Ada pertanyaan lagi? Baik, Mas Reza. Tadi berarti untuk getaran itu dia tidak termasuk di dalam kategori untuk dilakukan simulasinya ya Mas. Nah, kalau kita tadi lihat dari presentasi yang dipaparkan, kita pengen tahu sebetulnya dari mana data di mana beban yang diberikan terhadap frame itu, yang pertama. Data beban yang dapat dari frame itu? Iya, sebenarnya. Yang kedua, bisa tidak tadi kan ada beberapa jenis frame yang dilakukan pengujiannya. Coba. Oke, ini kan hasilnya ya Mas, distribusi gaya yang diberikan. Tapi kalau kita lihat mundur ke belakang, itu ada beberapa jenis material yang digunakan. Ini ada yang tadi. Terus, nah ini kan ada beberapa ya. Apakah semua material yang digunakan di sini dilakukan sebuah simulasi atau tidak? Dua pertanyaan itu Mas. Silakan. Yang tadi pertanyaan pertama itu mengapa bebannya itu beban yang ditaruh ke mesinnya itu seperti itu kan? Iya, dari mana beban yang diberikan terhadap frame tersebut? Datanya itu diambil dari beban maksimum
poros, beban maksimum poros. Habis itu ditranslasi ke Poros yang ada di sini nggak ada porosnya? kalau ada porosnya. Kan ini mesin fullnya itu seperti ini. Ada porosnya itu dalam blok kental untuk pasangin piring pisau yang berada di bilah. Aku ambil beban maksimum poros, habis itu dibagi dari 1/20 sampai 1/10. Berapa bebannya berapa? Tadi bebannya itu dari 20 sampai 200 dengan increment dengan penambahan 20. Jadi ada 1 sampai 10 beban, 1 sama 2-nya bedanya 20. Iya, beban itu didapat dari mana? Apakah kamu melakukan pengujian dulu, contoh beratnya frame itu berapa, kayak gitu secara keseluruhan, terus kamu baru melakukan simulasi, atau dari data penelitian sebelumnya? Enggak, aku ambil dari simulasi. Aku datanya nggak ambil dari penelitian terdahulu karena belum ada yang penelitian terdahulu. Oke, tahu data berat dari atau gaya itu bisa terdistribusi dari mana, Mas? Simulasi. Dari simulasi. Iya, di sini coba di mana simulasi itu dilakukan, terus gaya itu terdistribusi di mana saja? Terdistribusi di mana saja? Yang warna merah itu gayanya didistribusikan di sini. Nah, itu kan ada force ya, 20 Newton. Nah, 20 Newton ini dari mana? Dari 1/10 maksimum beban gaya poros. Bukan 1/10, bukannya tuh. Ini gaya yang diterapkan akan bertambah sebesar 20 hingga maksimum 200 Newton. Ya, tapi range-nya itu dapat 20 sampai 200-nya dari mana kan? Yaitu ambil dari beban total kalau poros, beban total sebelum terjadi deformasi dari mana? Terus aku bagi. Beban total kan? Ya. Iya, oke. Terus yang kedua, Mas. Maaf, yang kedua tadi pertanyaannya apa? Material apa yang digunakan? Ini kan banyak nih materialnya. Ya. Di dalam simulasi yang kamu lakukan, material apa yang digunakan? Structural, dari 5 itu structural steel, aluminium, stainless steel, cast iron, dan low alloy steel. 5-5-nya digunakan. Ya. Mana yang paling memenuhi sesuai dengan kriteria yang kamu lakukan? Low alloy steel sama structural steel karena paling terlalu beda. Kalau yang aluminium sama cast iron kan ada warna hijau, kuning. Jadi itu tidak cocok atau seperti apa? Nggak cocok. Tidak cocok. Berarti yang apa namanya? Stainless steel. Stainless steel yang sebelah kanan ini. Dari ini beban yang diberikan sama kan semuanya? Ya. Coba saya pengen tahu menjelaskan kenapa stainless steel ini yang paling baik dari frame tersebut. Paling baik, tapi karena tadi tujuan penelitiannya juga meminimalisir biaya, jadi stainless steel nggak dihitung. Stainless steel dimasukin materialnya sebagai komparasi perbandingan, tapi dalam result akhirnya nggak dihitung sebagai lebih bagus atau enggak karena harganya beda, terlalu mahal. Oh ya, tentu dari 5 material ini kan pasti berbeda-beda. Yang paling murah pasti yang cast iron ya. Structural kerja cast iron. Nah, cuma kan di sini kan ada gaya yang diberikan kayak gitu. Setelah kamu melakukan simulasi, ternyata kamu hanya melihat kebutuhannya mana yang paling murah kan jadinya seperti itu. Padahal dari segi analisis yang kamu lakukan, mana yang paling frame, mana yang paling bagus dengan material apa yang paling bagus. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Faudin. Ya, oke, baik. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitian ya yang sudah terpublikasi di Sinta 3. Siapa tadi? Reza namanya? Reza Najmiakmal.
Reja Natsmi Akmal. Oke, kita berikan aplaus. Terima kasih mempresentasikan hasil artikel yang sudah terpublikasi. Ya, berakhirnya sesi presentasi dari narasumber yang mempresentasikan artikel. Di bagian akhir ini kita coba untuk melakukan dokumentasi untuk foto bersama dari pemateri, Miftahul dan mana di mana ya? Di sini aja. Jadi boleh kita bareng-bareng. Kita foto bersama. Yang di belakang bisa juga ikut ya.